Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dengan nomor induk mahasiswa 2003410015. Saya adalah mahasiswa semester 2 jurusan Kimia Fakultas Sains Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini berisi tentang jawaban saya mengenai tugas UAS saya manajemen laboratorium oleh Bapak Nur Alam, SSI, MSI. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Baik, saya akan menjawab tentang seberapa pentingnya manajemen laboratorium jika ditinjau dari aspek kegiatan, aspek kesehatan, serta aspek keberhasilan kerja. Jadi menurut saya manajemen laboratorium ini sangat penting bagi sebuah laboratorium, karena dengan adanya manajemen laboratorium semua alat-alat, bahan-bahan yang ada di laboratorium akan tetap terjaga, tetap bersih, dan tetap nyaman, karena manajemen laboratorium lah yang membuat batasan-batasan untuk setiap yang menggunakan laboratorium agar tetap melakukan sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Nah, dari sini saya dapat membuat perumpamaan bahwa misalnya laboratorium itu seperti toples yang diisi dengan air, kemudian tutup toples lah yang menjadi manajemen laboratoriumnya, di mana toples merupakan laboratorium dan isi toples adalah isi-isi yang ada di laboratorium, baik itu alat maupun bahan, dan manajemen laboratorium lah yang merupakan tutup dari toples tersebut. Agar isi dan bahan-bahan yang ada di dalam laboratorium tetap terjaga, maka manajemen laboratoriumnya yang harus bertanggung jawab atau yang berperan untuk menjaga semua alat dan bahan maupun ruangan laboratorium agar tetap terjaga sebaik-baik mungkin untuk mencapai tujuan dari laboratorium tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimana cara membuat larutan HCl dari konsentrasi pekat menjadi konsentrasi 0,1 normalitas dan larutan asam sulfat dari konsentrasi pekat menjadi larutan dengan konsentrasi 0,2 normalitas, serta hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat larutan dan juga agar laboratorium tetap terjaga. Nah, jadi untuk pembuatan kedua larutan tersebut, langkah kerjanya itu sama, yaitu pertama-tama mencari konsentrasi normalitas dari kedua larutan. Kemudian, kita harus menghitung seberapa banyak larutan asam pekat yang dibutuhkan dengan cara menggunakan rumus pengenceran, seperti pada gambar. Ini adalah jawaban dari hasil pencarian saya mengenai seberapa banyak larutan yang dibutuhkan untuk membuat larutan dari asam pekat menjadi konsentrasi yang tepat yang dibutuhkan. Nah, setelah mendapatkannya, kita bisa langsung melangkah ke cara pembuatannya, yaitu pertama-tama isi labu takar 1 liter atau 1000 ml menggunakan Aquades sebanyak 250 ml. Kemudian tambahkan larutan HCl sebanyak 8,3 ml ke dalam labu takar tersebut secara perlahan-lahan melalui dinding labu. Kemudian kocok hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan Aquades sampai dengan tanda batas. Kemudian tunggu hingga dingin. Hal ini berlaku untuk cara pembuatan larutan asam sulfat. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat membuat kedua larutan yaitu ketelitian dalam mengambil jumlah larutan. Kemudian pada saat pengenceran asam pekat, labu takar harus diisi dengan Aquades terlebih dahulu untuk menghindari letupan karena lonjakan panas. Nah, dengan cara ini, semua isi laboratorium akan tetap terjaga dan keamanan tetap terjaga. Pertanyaan ketiga yaitu seberapa penting seorang laboran dalam laboratorium. Nah,
seorang laboran itu sangat penting dalam laboratorium, karena seorang laboranlah yang memfasilitasi setiap kegiatan dalam laboratorium untuk mencapai tujuan dan penyelenggara dari laboratorium tersebut, menyiapkan alat, bahan, serta memberikan pelayanan kepada dosen, guru maupun praktikan yang sedang melakukan kegiatan praktikum, serta melakukan inventaris. Jadi kita sebagai seorang pelaku praktikum atau praktikan, kita harus bisa menjaga kebersihan dan kerapian dalam laboratorium untuk meringankan tugas dari seorang laboran. Pertanyaan keempat yaitu tentang bagaimana cara penguraian limbah dari praktikum seperti sisa asam organik, sisa asam sulfat, dan juga larutan logam. Nah, untuk sisa asam organik kita bisa melakukan dengan cara biodegradasi atau dengan cara penguraian hayati menggunakan enzim dari organisme hidup. Nah, untuk asam sulfat dan juga larutan logam yang termasuk dalam bahan beracun dan berbahaya atau B3, kita dapat melakukannya dengan 3 cara, yaitu dengan pengelolaan termal, pengelolaan fisika, dan juga pengelolaan kimia. Untuk pengelolaan termal yaitu dengan cara menghancurkan bahan beracun tersebut menggunakan suhu tinggi, tetapi dengan cara ini memerlukan peralatan khusus untuk mengurangi polusi. Kemudian untuk cara fisika bisa dilakukan dengan cara memanipulasi molekul bahan berbahaya tersebut untuk bertujuan mengurangi volume limbah. Yang ketiga yaitu dengan cara pengelolaan kimia, di mana memanfaatkan bahan kimia tertentu untuk mengurangi ion, oksidasi, dan juga reduksi limbah untuk menghilangkan atau mengurangi zat beracun yang berada pada limbah. Nah, setelah dengan cara ini limbah tersebut bisa dibuang ke alam atau ke tempat khusus. Pertanyaan kelima, jika di dalam sebuah laboratorium hanya terdapat alat yaitu pipet volume 2 mili, 5 mili, dan 10 mili, bal pipet, pipet tetes, dan gelas ukur. Selanjutnya kita diminta untuk mengambil larutan dengan volume 1,5 mili. Maka apa yang akan Anda lakukan? Nah, untuk saya akan memilih menggunakan gelas ukur. Mengapa saya menggunakan gelas ukur? Karena gelas ukur merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengambil cairan dengan volume tertentu. Mengapa saya tidak menggunakan pipet volume? Karena pipet volume merupakan pipet yang digunakan untuk mengambil larutan atau cairan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang terdapat pada pipet volume tersebut. Karena pipet volume merupakan pipet yang memiliki bagian tengah yang menggembung seperti pada gambar. Nah, mengapa saya menggunakan gelas ukur? Karena gelas ukur juga merupakan alat yang digunakan untuk mengambil sebuah larutan dengan volume tertentu. Pertanyaan terakhir tentang bagaimana cara menangani kecelakaan akibat dari kebakaran larutan etanol. Jadi yang pertama-tama yang bisa dilakukan jika nyala api masih kecil bisa dilakukan dengan cara menimbun sumber api dengan pasir atau dengan handuk basah atau kain basah. Nah, jika nyala api telah besar bisa dilakukan dengan cara menggunakan tabung pemadam kebakaran. Nah, kemudian yaitu menjauhkan sesegera mungkin bahan-bahan yang mudah terbakar dari sumber api. Dan catatan untuk kebakaran yang diakibatkan oleh cairan etanol tidak boleh menggunakan air, karena jika menggunakan air maka api akan semakin membesar atau api akan menyebar mengikuti air. Nah, itulah beberapa jawaban saya mengenai tugas UAS Manajemen Laboratorium. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.